Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Hasanah. Apa kabar? Di hari-hari atau di masa-masa pertama kita kembali menitipkan anak kita, atau bagi yang pertama kali menitipkan anak kita, tentunya kita mungkin beberapa di antara kita masih galau karena untuk pertama kali menitipkan anaknya di pesantren. Untuk itu kami sampaikan beberapa hal untuk membuat kita semoga menjadi lebih tenang, semoga lebih ikhlas, dan semoga lebih percaya kepada pesantren ini. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya penting bagi orang tua untuk memahami, mengenal pesantren kita ini. Kenapa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Kita titipkan anak kita pada lembaga pendidikan yang tentunya kita harus pahami kemana dan apa sistem yang terdapat dalam pesantren itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri sekalian, tentu lembaga Al-Hasanah sebagai pesantren, dia bertugas menjadi wakil pengganti dari Bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami mendapatkan amanah yang harus kami pertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pesantren, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik karakter anak-anak, bagaimana karakter anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang kuat, yang tegar, yang mandiri, hidup sederhana, sanggup bergaul dengan berbagai macam orang, kuat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini terutama hal-hal yang penting kita tanamkan dalam anak kita. Kemudian juga kita mengajarkan mereka. Jadi mendidik dan mengajar. Mendidik lebih kepada bagaimana membentuk karakter akhlak mulia dan kepribadian-kepribadian unggul lainnya. Dan kemudian mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, bagaimana mendidik dengan ilmu-ilmu baik-baik itu ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu agama lainnya. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok pesantren tentunya berusaha dengan sebaik mungkin agar amanah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pondok pesantren harus diyakini bukan tempat penitipan anak sebagai babysitter misalnya, atau sebagai tempat penitipan bengkel anak ketika anak bertindak di luar kewajaran atau nakal dan sebagainya. Dan alhamdulillah memang kita lihat kebanyakan anak-anak yang muslim bukanlah karena mempunyai masalah kenakalan di rumah. Tetapi juga tentunya kita tidak ingin orang-orang menitipkan anaknya di pesantren karena sudah kewalahan, karena tidak punya waktu untuk anaknya. Akhirnya dia berpikir lebih bagus saya titipkan saja daripada saya tidak bisa mengurusnya. Tetapi kita hendaknya mulai dengan niat bahwasanya kita menitipkan anak di pesantren adalah supaya dididik, supaya dibina. Dididik dengan nilai-nilai karakter akhlak mulia, dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian juga sambil dididik, mereka juga diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Untuk hal tersebut, kita perlu mengingat kembali perkataan guru kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pesan bagi para orang tua agar mereka memakai metode ini, yaitu metode titip, yang terdiri, yang berarti singkatan dari tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan percaya. T yang pertama kita maksudkan di sini adalah tega. Sebagian orang tua terkadang mungkin tidak tega saat mendengarkan anaknya mengeluh, saat mendapatkan anaknya tidak nyaman, saat menemukan anaknya mungkin menangis dan sebagainya. Tentunya sindrom ini, rasa-rasa ini harusnya kita singkirkan dari kita. Mungkin kita masih ingat tak kala anak kita awal berjalan dahulu kala, beberapa kali dia terjatuh. Tentu kalau orang tua yang yakin jatuh itu tidak masalah, yang penting berusaha terus untuk berlatih, berjalan dan sebagainya, maka kalau seandainya dia tidak tega, mungkin dia akan menggendong terus menerus, dia akan manjakan anaknya. Tetapi itu tidak kita lakukan di sini. Mungkin terkadang beberapa anak kehilangan kenyamanannya
Biasa di rumah dimanja, serba ada, tidak pernah antri makan, tidak pernah antri kalau mau mandi, mau tidur kapan saja, mau makan kapan saja. Namun semenjak hidup di dalam pesantren, semuanya diatur. Semuanya ada aturan. Semuanya harus berdisiplin, semuanya harus berjalan sesuai waktu-waktu yang ditentukan. Maka sebagian mereka ada yang mungkin goncang menghadapi perubahan gaya hidup seperti ini. Orang tua harus percaya, orang tua harus tega bahwasannya tempat di mana dia menitipkan anak adalah tempat yang untuk mendidik karakter anaknya. Tempat untuk di mana anaknya belajar menjadi dewasa, belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia tidaklah dititip di tempat yang sangar, tempat yang mungkin seperti padang pasir yang tidak mungkin saja mereka tidak makan atau tidak tidur di dalam asrama, dia akan tersakiti. Jangan menghayal atau berpikir hal-hal yang demikian. Kita sudah melihat bagaimana keadaan pesantren kita, maka kita tega dididik anak kita, dibina anak kita dengan aturan-aturan, dengan sistem-sistem yang ada. Kita tega, lebih baik anak kita mungkin menangis sesaat saat awal-awal mereka masuk. Mereka menangis karena berpisah dengan orang tuanya. Tapi tangis ini adalah tangis kebaikan. Tangis yang tidak akan kita sesali di belakang hari. Karena anak kita di sini dididik dan dibina untuk menjadi anak-anak dewasa, untuk menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh di masa depannya. Jangan kita bawa perasaan, jangan kita kemudian lemah menyikapi tangis anak-anak kita. Insya Allah setelah minggu-minggu awal ada kegiatan, banyak teman-teman, perlahan namun pasti mereka akan kuat dan tegar. Sebagaimana itulah tujuan kita di sini. Kemudian para wali santri sekalian, kita harus ikhlas. Sebagaimana kita sudah ikhlas memasukkan anak kita ke pesantren untuk dididik dan dibina, maka kita juga harus ikhlas mereka mengikuti proses tersebut. Kita harus ikhlas mereka dibina oleh guru-gurunya. Tidak ada kita merasa tidak setuju dengan ini, tidak setuju dengan sistem di sini sudah ada. Tentunya para wali santri harus ikhlas mengikuti proses perubahan tadi. Proses menuju kebaikan. Proses menjadi anak yang lebih baik dari anak sebelumnya. Menjadi anak yang lebih dewasa. Tidak lagi anak manja. Jadi kita harus ikhlas melepaskan mereka. Tanpa keikhlasan kita para orang tua, tentunya akan mengganggu keberkahan belajar anak kita. Akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang mungkin separuh matang atau bahkan tidak sama sekali dewasa. Sama sekali tidak mendapatkan manfaat atau keberkahan dari tujuan dia belajar di sini. Kemudian setelah tadi tega, ikhlas, kita diminta untuk tawakal. Tawakal di sini bermakna setelah kita tega, biarlah anak kita dititip di sini dengan kegalauannya dan dengan harapan supaya menjadi lebih baik. Kemudian kita ikhlas, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan, kita pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan dalam arti kita juga mendoakan mereka. Doa ibu bapak-bapak insya Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya anak kita kuat. Kita doakan supaya anak kita bisa menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, sebanyak mungkin perilaku-perilaku mulia untuk menjadi anak-anak yang kuat dan mandiri. Anak-anak yang paham agama, terbiasa beribadah, anak-anak yang menjadi harapan kita di masa tua dan tentunya membanggakan kita. Kemudian I artinya ikhtiar. Orang tua tentunya harus menyiapkan bekal anaknya dalam menuntut ilmu. Kalau dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasannya dalam menuntut ilmu ada hal yang perlu disiapkan. Ada membutuhkan beberapa modal dasar, diantaranya dakaun wa hirsun wa ijtihadun, kecerdasan, kemauan, usaha yang sungguh-sungguh, dan salah satunya adalah dirhamun atau biaya. Tugas orang tua adalah setelah mereka percayakan, mereka tawakalkan kepada Allah, mereka menyiapkan bekal untuk anak-anak kita. Menyiapkan bekal untuk pembayaran proses masa pembelajaran anak-anaknya di sini. Memberikan uang sangu kepada mereka saat mereka berada di sini. Namun perlu kami tekankan di sini, jangan dalam rangka supaya menyenangkan anak kita, supaya anak kita betah di pesantren, kemudian kita memberi sangu secara berlebihan.
kita berikan mereka uang belanja yang jauh di atas kewajaran, sehingga kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang boros, yang terlalu berlebih-lebihan, bahkan kadang jatuh kepada mubazir dalam melakukan pembelanjaan tadi. Inilah yang bisa kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah kita percaya. Percaya bahwasannya pembina-pembina pesantren kita mendidik anak-anak kita dan menjadi wakil kita di sini. Kita percayakan kepada sistem yang ada di pesantren ini. Kita percaya bahwasannya guru-guru dan pembina akan mengatasi problematika anak-anak kita ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan di sini. Jangan kemudian kita terbawa oleh bayangan-bayangan kita sendiri, berprasangka buruk, kemudian kita berpikir yang tidak-tidak. Kalau bermasalah, namanya hidup, tentu masalah-masalah akan selalu ada menimpa manusia. Tapi insya Allah pembina asrama, pembina pesantren akan membantu anak kita menghadapi masalah tadi. Anak yang tumbuh dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, inilah yang kita harapkan menjadi anak-anak kuat di masa depan. Tidak cengeng, tidak menjadi anak-anak lemah ketika menghadapi masalah. Oleh karenanya butuh kerjasama dan dukungan dari orang tua. Ketika misalnya anak menangis, mengadukan hal-hal yang ketidaknyamanan ke orang tua, kita harapkan bantuan orang tua memotivasi, menguatkan anak-anak tadi. Jangan justru baper, bawa perasaan, kemudian memarahi, egois, emosi kita terhadap pihak-pihak lain, kadang-kadang terhadap pembinanya, terhadap kawan-kawannya. Naudzubillah, kadang-kadang ada yang kemudian menjelek-jelekkan sekolahnya, pesantrennya, baik di media sosial ataupun kemana-mana menyebarkan hal yang tidak benar. Ini yang kadang-kadang kasihan kita melihat para pembina telah berusaha mereka mendidik dengan sebaik mungkin, kemudian hanya gara-gara kesalahpahaman dari wali santri, kemudian menjadikan mereka disalahpahami, disebarkan fitnah-fitnahan kepada mereka. Kalau ada masalah, yakinlah itu akan dibantu oleh guru-guru dan pembina di sini untuk diselesaikan. Guru-guru, pembina berusaha memberikan perhatian kepada anak kita dengan cara yang terbaik. Orang tua konfirmasi, kalau ada masalah tanyakan kepada pembina. Jangan kemudian emosi menyalah-nyalahkan berbagai pihak yang terkait yang tidak ada hubungannya dengan sistem pendidikan di sini. Ini yang bisa kami sampaikan kepada para wali santri sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan membantu para wali santri untuk semakin kuat dalam menitipkan anaknya di pesantren ini. Kita butuhkan kekuatan dan kekokohan dari Bapak Ibu sekalian, juga kerjasama, dan dengan ridha Allah, semoga kita semua bisa mendapatkan tujuan yang akhir dari anak-anak kita menjadi anak-anak yang Islami, menjadi anak-anak yang kuat, mandiri, cerdas, bermanfaat bagi diri, nusa dan bangsa, dan tentunya menjadi anak-anak yang membanggakan kita semua, baik guru maupun orang tuanya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.